Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Herzbun Arif bersama dengan Bung Said Didu masih bisa terus menemui Anda semua. Ini masih tetap sehat, bisa beraktivitas, ini udah suatu keberuntungan sendiri sekarang nih ya, Bang Said Didu ya. Alhamdulillah, sehat terus, bahagia, happy. Meskipun situasinya sebenarnya nggak happy amat gitu situasi negara. Dan ini apalagi kita dengar curhatnya Bu Sri Mulyani nih, Bang Said Didu, soal BLBI yang katanya nih selama 22 tahun negara terpaksa menanggung bunganya karena itu sekarang dibentuk lagi Satgas untuk penyelesaian BLBI, penagihan BLBI ini. Sudah sejumlah pengusaha yang dipanggilin ini. Ini sebenarnya apa sih ya? Apa yang terjadi ini, Bang Saididu? Apakah Bang Saididu percaya setelah 22 tahun gitu, tiba-tiba pemerintah sekarang punya kesaktian gitu dibandingkan dengan pemerintah sebelumnya bisa nagih para obligor ini? Saya akhir-akhir ini semakin curhat Sri Mulyani, semakin senang saya. Karena mulai kejujurannya mulai muncul. Jadi kejujurannya mulai muncul, akal sehatnya makin menonjol. Berkali-kali curhat tentang bahwa utang yang besar hanya bisa dibayar kalau rakyat bayar pajak. Terus curhat juga bahwa untuk membangun ibu kota baru hanya bisa kalau menjual aset-aset yang ada di ibu kota lama. Sekarang curhat lagi tentang utang BLBI. Saya senang kalau Sri Mulyani curhat terus. Nah, ini perlu kita jelaskan apa sih BLBI sebenarnya. BLBI itu adalah bantuan likuiditas Bank Indonesia. Itu 97-98 krisis moneter saat itu, krisis fiskal dan moneter, sehingga tumbangnya berbagai bank hampir semua, sehingga seluruh utang-utang ke bank itu ditalangi oleh negara agar uang nasabah terselamatkan. Jadi harus diingat ya, uang nasabah terselamatkan dengan jaminan aset-aset yang ada di pemilik bank tersebut. Jaminan aset-aset yang ada oleh pemilik bank tersebut. Jumlah BLBI saat itu sekitar 660 triliun yang diberikan oleh pemerintah, disiapkan pemerintah untuk membayar nasabah, bukan untuk dengan jaminan aset daripada pemilik bank. Itu namanya bantuan likuiditas Bank Indonesia. Nah, BLBI ini menjadi utang pemerintah di Bank Indonesia. Utang pemerintah di Bank Indonesia. Nah, Bu Sri Mulyani menyatakan tadi bahwa sudah 22 tahun membayar bunga dan denda, masih ada 110 triliunan yang belum selesai dari 660 triliun. Artinya 660 triliun itu berbagai penyelesaian terjadi. Ingat bahwa ada asetnya disita dan pengembaliannya saya hanya tidak sampai 30%. Pengembaliannya maksudnya kalau Mang Hersu punya ngambil utang dulu di BI 100, maka aset Mas Hersu cuma 30. Jadi pemerintah kehilangan 70. Kira-kira begitu yang terhadap aset pengembaliannya. Ingat ada namanya pembebasan BLBI tahun 2003 pada saat pemerintahan Bu Megawati. Apa istilahnya itu? Discharge ya, release discharge ya. Discharge. Dan itulah yang menimbulkan berbagai kontroversi sekarang kan, bahwa ada orang dibebaskan dari utang tersebut. Jadi setelah asetnya hilang kemudian ada dibebaskan. Nah, kelihatannya sisa dari dua hal, yaitu sisa dari pemotongan penjualan aset-asetnya pemilik bank ditambah release and discharge, kebebasan terhadap utang, dan itu masih tersisa 110 triliun yang sampai sekarang. 110 triliun yang sampai sekarang. Jadi bayangkan 660 triliun, tersisa 110 triliun setelah dilakukan penjualan aset-aset pemilik bank dan release and discharge, pembebasan dari tagihan. Nah, 110 triliun. Nah, ini saya bandingkan Mas Hersu dengan surat utang negara yang dibuat sekarang. Surat utang negara itu adalah utang pemerintah ke Bank Indonesia. Yang sekarang perkiraan saya sudah lebih 1.000 triliun. 1.000 triliun. Nah, dulu 660 triliun, jaminannya ada aset pemilik bank, sudah dibebaskan oleh pemerintah Megawati saat itu, saya nggak tahu jumlahnya berapa yang dibebaskan,
masih tersisa 110 triliun setelah 22 tahun. Nah, coba bayangkan surat utang negara, nah, perlu saya gambarkan ulang, utang kita sekarang mendekati 7.000 triliun, 7.000 triliun, dan utang bentuk SUN, surat SBN, surat berharga negara. SBN itu ada surat utang negara, macam-macam di bawahnya, tapi yang paling banyak surat utang negara, itu kira-kira sekarang 80%. 80% itu kali 7.000 berarti sekitar 6.000 triliun, mendekati 6.000 triliun. Dari mendekati 6.000 triliun itu ada sekitar 1.000 triliun, 1.200 triliun dibeli oleh bank pemerintah dan bank swasta. Ada 1.000 triliun yang dipegang oleh Bank Indonesia. Nah, yang dipegang Bank Indonesia itu posisinya sama dengan BLBI. Posisinya sama, hanya penggunaannya berbeda. Dulu BLBI digunakan untuk menalangi kekurangan dana bank terhadap tagihan pengambilan uang nasabahnya, ya. Jadi dulu itu kan disiapkan uang, kalau nasabah mau ngambil uangnya maka disiapkan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia. Walaupun Sekarang prakteknya banyak BLBI juga disikat sendiri oleh pemilik banknya ya, banyak juga yang seperti itu kan lebih. Itu permainan lain. Permainannya itu adalah dia sendiri kembali membeli asetnya dengan harga lebih murah. Oke ya. Gitu. Jadi ya itu permainan lain. Jadi dulu temannya sendiri yang disuruh membeli, padahal dia sendiri juga di belakangnya. Jadi umpamanya saya jaminkan rumah saya nilainya 1 miliar, tapi karena nggak laku-laku saya beli kembali dengan 100 juta. Gitu, tapi pakai nama orang lain, ya, sehingga pemerintah sudah kehilangan, tapi dia kembali mendapatkan asetnya. Itu permainan lain, dan itu saya pikir banyak yang terbuka. Nah sekarang SUN, surat utang negara, ini digunakan pemerintah membuat utang ke BI agar ada dana untuk memenuhi belanja negara. Itu berbeda. Nah, dulu mengutang ke BI untuk memenuhi pengambilan uang nasabah yang ada di bank. Ini adalah dipakai untuk belanja 1.000 triliun. Tidak ada jaminannya. Kalau saya katakan tadi BLBI kan ada aset dari obligor kan, yang yang banknya bangkrut. Ya kan, di SUN ini nggak ada jaminannya. Nah, BLBI itu seperti dikomunikasikan Bu Sri Mulyani bahwa bernegosiasi dengan pemilik utang dan bernegosiasi dengan Bank Indonesia tentang bunga, karena bunga saat itu tinggi sekali. Nah, sekarang SUN ini tidak jelas siapa yang punya, kecuali bank. Yang terbayang oleh saya, Mas Hersu, adalah mudah-mudahan Bu Sri Mulyani dengan pengalaman dia hampir 20 tahun Menteri Keuangan, beliau Menteri Keuangan mulai 2005, berhenti sebentar, 2008 ini sebentar ke Bank Dunia, ke IMF, kalau nggak salah ke IMF, kemudian kembali lagi Menteri Keuangan. Jadi hampir 20 tahun. Jadi mudah-mudahan Bu Sri Mulyani ingin sekali saya mendengarkan rencana bagaimana menyelesaikan utang yang dibuat oleh beliau sejak 2014, yang dibuat oleh sejak 2014, sehingga utang bertambah dari 2.700 triliun menjadi sekitar 7.000 triliun sekarang. Nah, karena dia sudah pengalaman betapa menderitanya negara ini terbebani utang oleh BLBI yang hanya 660 triliun dengan jaminan, bagaimana nasibnya dengan utang, surat utang negara yang jaminannya tidak ada, bagaimana nasib rakyat terbebani dengan utang tersebut. Nah, itu yang paling saya tunggu dari Bu Sri Mulyani, bagaimana cara membayarnya. Beliau sudah menyatakan bahwa utang ini bisa dibayar kalau rakyat membayar pajak. Itu kan berarti tidak ada sumber lain yang diandalkan. Nah, pembayar pajak kita, Pak masih harus tahu bahwa sekarang penerimaan pajak kita itu hanya sekitar 1.500-1.600 triliun setahun penerimaan pajak. Belanja, bayar utang, perkiraan saya tahun pokok dan bunga tahun ini mungkin sekitar 900 triliun, tahun depan mungkin 1.000 triliun, tahun 2022, pokok dan bunga. Nah,
Jadi tersisa tinggal 600 triliun dari pajak. Ingat bahwa belanja pokok negara, belanja wajib negara, belanja wajib itu gaji, bayar utang, cicilan dan bunga, kemudian transfer ke daerah, itu sekitar 1.600-1.700 triliun. Jadi saya tidak tahu dari mana lagi untuk belanja lainnya, karena habis untuk bayar utang dan belanja wajib. Nah, itu yang saya ingin sekali mendapatkan gambaran dari Bu Sri Mulyani. Jadi kalau Bu Sri Mulyani sudah bisa memaparkan bagaimana beratnya menanggung utang BLBI yang jumlahnya 660 triliun dan tersisa sekarang sudah 22 tahun masih 110 triliun, padahal sudah mengambil aset obligor. Bagaimana kira-kira kalau kita tanya Bu Sri Mulyani, bagaimana cara Ibu rancangan pembayaran utang yang Ibu yang pemerintahan sekarang bikin tambahan menjadi 7.000 triliun, dan mungkin tahun 2022 8.200 triliun, itu skema pembayarannya seperti apa? Itu saya pikir pertanyaan kritis yang kita harus tunggu agar rakyat tahu bagaimana akan membayarnya. Ya, kan Bu Sri Mulyani pasti juga nggak ingin dong Menteri Keuangan berikutnya atau Menteri Keuangan 20 tahun yang akan datang atau 30 tahun yang akan datang mengeluh juga ini udah sampai 30 tahun lebih utang yang dibuat dulu oleh Menteri Keuangan yang bernama Sri Mulyani itu saya juga belum selesai nih bayar bunga utangnya, kan jangan sampai begitu ya Bang Said itu ya. Ya itulah, saya pikir pejabat ingin menempatkan legacy yang bagus. Jadi saya pikir adalah sangat baik kalau Bu Sri Mulyani meninggalkan blueprint, blueprint rencana pelunasan utang. Ya kira-kira itu menurut saya kita ingin dengarkan seperti apa, karena ini adalah yang ada terus yang dikemukakan adalah bagaimana menambah utang, bagaimana mendapat utang. Kita tidak pernah mendengar bagaimana membayar utang. Itu tidak pernah kita dengar sama sekali. Nah, yang Anda bayangkan apa yang terjadi nih ya Bang Said itu dengan kondisi seperti itu, apa yang Anda bayangkan akan terjadi? Saya membayangkan kalau tidak ada saya sendiri bingung sekali Mas Hersu dengan kondisi sekarang. Kalau saya ditanya sekarang bagaimana caranya menghindari ini, tidak ada jalan lain adalah mengurangi belanja dan mengurangi penambahan utang. Itu saya pikir hanya itu caranya. Saya tidak temukan cara untuk pembayaran utang dengan cara konvensional, kecuali cara revolusioner gitu. Cara revolusioner itu ya jual pulau, jual apa gitu. Itu Mas Hersu. Ngemplang nggak mungkin ya, ngemplang utang begitu? Nah, mengemplang utang agak sulit karena begini, 80% utang kita adalah bentuk utang negara yang kita tidak tahu siapa yang pegang dan bisa berpindah setiap saat. Kalau dulu utang kita itu 80% adalah bilateral dan multilateral, sehingga kita bisa bernegosiasi dengan negara pemberi utang atau lembaga atau bank IMF, Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia, dulu IJJI, bisa kita bernegosiasi untuk merestrukturisasi utang. Sun ini tidak bisa direstrak karena kita nggak tahu siapa pemiliknya. Yang sangat bahaya kalau terjadi goncangan dan tidak bisa membayar, Mas harus bisa bayangkan apa yang terjadi. Itu anggaplah sekarang di 6.000 triliun dalam bentuk Sun. 10% saja orang bersama ingin menjual Sunnya, 10% kan berarti 600 triliun dong. Ingin menjual surat utang negaranya untuk mengembalikan uangnya, itu pasti pemerintah bingung dari mana uangnya untuk membayar itu. Nah, itu yang problem bersama. Pilihannya pemerintah adalah tidak membayar. Kalau tidak membayar, maka menjadi goncangan fiskal dan moneter bahwa pemerintah Indonesia sudah tidak bisa membayar utang. Maka seluruh pemilik Sun akan meminta bayar Sun-nya. Nah, pada saat itulah semua menjadi masalah. Karena ingat, bank itu memiliki 1.100 triliun surat utang negara. Akhirnya bank juga akan bangkrut, kemudian masyarakat juga akan tidak percaya lagi, maka terjadi chaos di bidang ekonomi. Itu yang repot sekali. Jadi
saya ingin mendapatkan betul blueprint bagaimana skema pemerintah, Menteri Keuangan menyelesaikan utang ke depan dengan normal. Apabila terjadi tidak normal, maksudnya tidak bisa mampu membayar, apa rencana pemerintah? Itu saya pikir yang perlu disampaikan sekarang. Karena kalau Mas Hersut tanya saya buntu. Saya nggak tahu sama sekali, karena saya ibaratkan saya punya utang 1 miliar, tapi kemampuan bayar saya hanya 10 juta dan penghasilan saya hanya 15 juta. Jadi gimana cara membayarnya? Kira-kira begitu, Mas Hersut. Agak berat sekali untuk cari jalan keluar. Saya kira kita ini lebih baik menunggu ya. Mudah-mudahan Bu Sri Mulyani sempat mendengar pertanyaan Anda dan kemudian menanggapi soal ini. Karena saya kira ini bukan hanya pertanyaan Anda secara pribadi, tapi pertanyaan banyak orang ya saat ini. Ya, jadi saya pikir Sri Mulyani sudah menjelaskan dengan transparan bagaimana beban utang BLBI. Mungkin saatnya Bu Sri Mulyani muncul menjelaskan bagaimana beban membayar utang yang dibuat rezim ini di kemudian hari. Saya pikir itu yang perlu Bu Sri Mulyani. Ya minimal menyampaikanlah bahwa saya terpaksa membebani kalian di masa akan datang gitu loh. Oke, siap-siap ini. Tapi saya kira yang kita ajak ngomong anak-anaknya sebagian juga malah ada yang belum lahir ini yang nanti akan jadi kewajiban bayar utangnya ya. Rekaman kita ini masih ada 30 tahun akan datang, bahwa kita sudah bahas mengingatkan agar pemerintah memberitahu anak cucuku, ku tinggalkan utang sekian dan saya belum ada jalan, atau ada jalannya saya seperti ini, silahkan selesaikan anak cucuku ke depan. Baik, terima kasih. Dan sekali lagi, Bang Said Didu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.